mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi Bibel tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bibel? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Itu bukan Alkitab itu surat kepompong, surat wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1. Mana dalilnya? Baca Lukas 1. Enggak, saya tidak mau baca, kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Baca. Mengimani Injil tetapi Baca. bicara tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Lukas 1, abangku yang pintar. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan asal comot ayat. Baca. Salah. Debat Islam Kristen, Zuma versus Ferdinand. Mengapa Ferdinand sangat ketakutan membaca Bibelnya sendiri? Lukas 1 ayat 1. Ayat ini membuktikan bahwa Bibel bukanlah firman Allah. Bibel bukan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesia Radio. Para sobat, terkuak sudah bahwa Ferdinand Huta tak pernah membaca Bibelnya, nggak ngerti isi Bibelnya. Bayangkan para sobat, sudah sangat jelas Bang Zuma menukil di Bibel yaitu Lukas 1 ayat 1 sampai 3 yang isinya di situ adalah Theophilus yang mulia. Ada surat dari penulis Lukas kepada Theophilus. Ferdinand, penulis Lukas, berkirim surat kepada Theophilus. Lalu dimasukkan ke dalam ayat-ayat Bibel. Pertanyaannya adalah, apakah Bibel kitab suci? Apakah Bibel adalah Alkitab yang diturunkan oleh Allah? Sama sekali tidak. Bibel bukanlah sebagaimana Alkitab yang telah diturunkan Allah. Bibel bukanlah Al-Quran. Bibel tak bisa disamakan dengan Injil. Bibel tak bisa disamakan dengan Zabur. Dan Bibel tak bisa disamakan dengan Taurat. Saya baca Efesus, kau kasih ayat tadi. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak. Berani baca Lukas 1, berani? Kau soal aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat Alkitab. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Dan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Ferdinand sama sekali nggak ngerti isi Bibelnya, terutama Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan bahwa Lukas 1 bukan seperti itu bunyinya. Bayangkan para sobat, padahal Lukas 1 ini membuktikan bahwa Bibel bukanlah Alkitab. Bibel bukanlah firman Allah. Bibel hanyalah surat-surat dari seseorang kepada orang yang lain. Itu jelas Ferdinand, tertulis dalam Bibelmu. Kita coba baca para sobat. Lukas 1, 1 sampai 3. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Bayangkan. Ada 2 sahabat, yaitu si penulis Lukas dan Theophilus yang surat-suratan. Kalau menurut istilah Bang Zuma, surat kepompong. 2 sahabat saling bersurat-suratan. Theophilus yang mulia. Lah,
surat-suratan antar dua sahabat ini kok masuk di dalam Bible, Ferdinand? Apakah ini yang dinamakan firman Allah? Kok isinya surat kepompong? Kok isinya surat-suratan antara dua sahabat? Kemudian ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Bayangkan, ini cerita-cerita masa lalu. Lalu antar dua sahabat saling berkirim surat. Yang ayat 3-nya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya yang teratur bagimu. Bayangkan para sobat, setelah mereka menyelidiki peristiwa-peristiwa masa lalu berkirim surat antar mereka, tiba-tiba mak gedebuk kok dimasukkan, disisipkan pada ayat-ayat Bible. Ini bukan kitab suci, Ferdinand. Ini surat kepompong, surat-suratan antara dua sahabat, penulis Lukas dan Theophilus. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan Baca Lukas 1. tolonganmu. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana? Baca Lukas 1. Coba Baca. itu bukan logika dong. Baca Lukas 1. Tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika. Tapi Maaf ya, maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. tidak usah bicara Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita yang mana yang lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Maaf ya Bang, saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh dulu. Ya udah nggak apa-apa, ini kan biasa aja, nggak usah bawa hal sakit. Lukas 1-nya mau dibaca dong. Baca Lukas 1. Mau saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Ada kesalahan fatal dari Ferdinand, wakil dari Kristen ini. Yang pertama, Zuma membacakan Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Ferdinand ngotot sengotot-ngototnya. Kalau Lukas 1 ayat 1 sampai 3 tidak seperti yang dibacakan oleh Zuma, tapi dia sendiri nggak berani membacakan Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, ternyata Ferdinand nggak ngerti sendiri Bibelnya. Nggak pernah membaca Bibelnya. Kalau di Bibelnya itu yang katanya Alkitab, yang katanya firman Allah, ternyata Lukas 1 ayat 1 membuktikan bahwa ayat ini adalah surat antara dua sahabat. Penulis Lukas berkirim surat kepada Theophilus yang mulia. Pertanyaannya adalah, apakah Ferdinand belum tahu benar soal Lukas 1 ayat 1 yang di situ sangat jelas adalah surat kepompong, surat antar sahabat yang dimasukkan ke dalam Bible yang katanya firman Allah. Yang namanya firman Tuhan adalah ucapan Tuhan kepada nabinya. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.